Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Bella. By the way, belakangan ini aku lagi nyoba banyak hal baru. Yang kedepannya kayaknya aku pengen nyoba banyak hal sih. Cuman ya step by step ya. Karena aku bukan seorang yang belajar dengan cepat. Tapi menurutku, walaupun kamu belajar pelan-pelan, tapi pasti akan ada hasilnya sih. Karena hidup ini bukan maraton ya, bukan siapa lebih cepat datang, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. By the way, selamat datang di Apa Kata Diriku Podcast. Tapi hari ini beda. Hari ini aku punya segmen baru, yang segmennya itu berdua sama orang lain. Segmen ini tuh namanya Ruang Bercerita. Nah, tapi di episode kali ini aku gak sendiri. Boleh langsung perkenalkan. Oke, hai semuanya. Salam kenal, nama aku Sujin. Punya channel YouTube juga. Iya. Kan channel YouTube-nya ada di komen ya, di box description below. Dicek nih. Nah, jadi Sujin ini kemarin ngechat bilang mau bahas tentang love yourself ya. Iya, benar. Ya, langsung mulai aja. Jadi apa sih, kan kamu yang punya ide nih buat membahas. Apa sih yang buat kamu kepikiran tentang love yourself itu? Ya, jadi kemarin itu waktu aku ngechat, aku tuh lagi merasa kayak bahagia banget gitu seharian. Kayak bener-bener anxiety aku hilang, insecure aku hilang. Mungkin karena pas itu juga abis yoga ya, jadi lebih tenang sedikit perasaannya. Jadi aku mikir, wah ini sebenarnya enak nih dijadiin konten, tapi sama siapa ya? Terus aku keinget kamu punya channel podcast, jadi aku pikir yaudah deh, ayo kita bikin cerita tentang love yourself untuk membantu teman-teman kita yang di luar sana yang banyak merasa insecure gitu. Jadi kamu yoga di rumah, Sa? Ya, aku lagi rajinin yoga terus setiap hari. Oh, that's great. Ya. Aku juga lagi mau nyoba Muay Thai sih. Mantap. Terus ada cerita gak sih mungkin yang bisa di-sharing nih ke teman-teman waktu mungkin sebelum kamu ngerasain bebas Kenangan, itu? Ya. Jadi aku memang kadang ada anxiety, suka tahu-tahu kayak bingung sendiri, panik sendiri, dan aku juga sering ngerasa insecure karena kalau ngelihat di Instagram tuh ya temen-temen tuh ada punya kemauan sendiri-sendiri gitu loh, sedangkan aku masih hilang arah, aku masih nggak ngerti mau kemana. Ya, sedangkan yang seumuran aku banyak kan udah punya tujuan kan. Apalagi aku sekarang posisinya belum kuliah. Jadi sedikit susah untuk mencari jati diri ya kan. Makanya sering merasa insecure gitu. Tapi nggak kuliah bukan sesuatu yang aneh sih. Bukan sih. Cuman it's your choice kan. Kuliah itu kan membantu kita bersosialisasi, membantu kita mencari jati diri sendiri ya kan, terutama based on materi apa yang kita ambil, based on apa sih jurusan yang kita ambil ya, benar. Benar sih. Cuman kenapa insecurity kan datang ya, apalagi sekarang media sosial tuh kayak ya kamu bisa lihat orang senang-senang di media sosial. Benar. Ya kadang ya walaupun kita tahu sebenarnya mungkin mereka nggak sebahagia itu. Ya. Kayak sebenarnya don't kita judge juga the book, don't judge the book by its cover kan. Ya, karena sebenarnya kita bisa sebahagia mereka kan. Ya benar. Tapi kita nggak nyoba aja sebenarnya. Ya benar. Tapi, ya fasilitas orang juga sebenarnya beda-beda kan. Nggak semuanya bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Tapi menurut Sujin sendiri nih, arti kata self love itu apa sih? Kalau self love itu sebenarnya bisa didefinisikan banyak hal. Nggak harus cuma kayak kamu
berhenti insecure atau gimana, enggak. Hmm. Tapi self love itu juga berkait sama kesehatan diri kita sendiri. Terus kayak mental dan pikiran kita itu gimana. Ya, kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu pasti akan merawat badan kamu sendiri, ya kan? Kamu akan merawat jiwa, pikiran, dan hatimu, dan badanmu, bagaimanapun caranya. Meskipun kamu akan melewati masa-masa anxiety, ya insecure gitu, pada akhirnya kamu akan ngasih makan diri kamu sendiri, kamu akan ngobrol sama diri kamu sendiri. Ngaca juga ketemunya sama diri sendiri kan, bener kan? Nah ya dari situ kita bisa ngerti lah, self love itu gak cuma tentang mental, tapi juga tentang kebugaran luar. Ya pokoknya hati dan pikiran dan badan gitu, semua basically tentang diri kita sendiri gitu. For me, self love sendiri itu juga bukan cuman kamu mencintai dirimu sendiri sih, tapi lebih ke menerima dirimu sendiri. Ya benar. Karena dan ya kita kamu harus yang merawat kan. Ya benar. Kita harus bisa jujur sama diri sendiri juga. Itu yang susah. Orang banyak suka menutupi kan, kayak beberapa Kita orang yang menipu. aku temui, mereka suka aku nggak begitu orangnya, atau gimana, mereka nggak mau jujur sama diri sendiri. Iya benar. Dan dengan kamu menerima diri sendiri, kamu akan mengerti kuat lemahnya kamu, kamu di mana, kekuatan kamu di mana, kelemahan kamu di mana, kamu akan tahu ya kan. Tapi kalau it's hard loh untuk mencintai diri sendiri. It's hard, it's not easy. But how? Kalau menurut Sujin gini, gimana caranya? Nyatanya itu kan kita mau bersosialisasi segimanapun caranya, dan mau disebut manusia adalah makhluk sosial ya kan. Itu benar, nggak salah. Benar. Dan is it wrong to be insecure gitu? Nggak salah. Dan tapi kamu harus lihat gitu loh, meskipun banyak orang di sekitar kamu, you will eventually end up with yourself. Kamu akan berakhir dengan diri kamu sendiri. Karena kalau kamu lihat, perhatiin baik-baik, dari kamu masih embrio di dalam nyokap lo, sampai lo nanti jadi tanah lagi, kamu sama siapa? Sendirian kan? Yang sama kamu siapa? Diri kamu sendiri, badan kamu sendiri, pikiran, hati, jiwa kamu sendiri, ya kan? Yes. Kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, akankah kita bisa melewati masa-masa yang sulit gitu? Karena curhat ke temen itu juga bentuk self love loh. Yes. Kamu meluapkan stres yang ada di dalam diri kamu. Kamu bercerita ke teman, kamu ya itulah, ngeluarin stresnya kamu. Dan rasanya apa kalau habis curhat? Kayak lega ya kan? Yes. Kalau udah lega gitu kan, beban kamu nggak banyak. Dan itu adalah bentuk self love. Mengurangi beban dari diri kamu itu adalah bentuk self love. Benar. For me, orang tuh nggak bisa sendiri juga sebenarnya. Iya benar. Cuman you fight for yourself. True. Nggak buat orang lain. Walaupun kamu bilang aku mau banggain orang tuaku, tapi kan yang dapat hasil akhirnya kamu. Ya, kamu akan bangga sendiri sama hasil kamu. Yes. Orang tuamu bangga, kita ikut bangga juga. In the end kamu akan, wah gila, aku bisa membanggakan orang tua ya kan? Iya. Cuma kan yang bangga kamu. Iya, pasti. And for friends ya, untuk orang-orang, ini aku memberikan aware ke teman-teman yang kalau misalnya diceritain terus adu nasib, tolong. Iya. Temanmu itu butuh didengerin, nggak butuh diadu nasib, guys. Gini,
kamu boleh cerita, kamu boleh misal pas teman kamu cerita lagi, itu nggak apa-apa sebenarnya. Yes. But not at the same time. Yes. Kecuali memang kalian nih sama-sama sedang mengalami hal yang buruk di waktu yang sama, terus kalian bisa barengan tiba-tiba aku mau cerita gitu, ya kan? Kalau misal contohnya aku cerita ke Dela, kebalik deh. Contohnya Dela cerita ke aku. Kamu bilang, Sujin, aku pengen cerita. Terus aku ngomong, iya aku juga kepengen cerita. Berarti kan itu posisinya kita berdua sama-sama mengalami hari yang buruk kan? Yes. Dan itu namanya bukan adu nasib kalau kayak gitu. No. Tapi kalau adu nasib itu, kamu cerita, aku nimbrung, bilang kayak, mending kamu kamu segitu doang. Iya kan? Aku lebih parah gitu. Kamu mau kayak gitu? Kamu mau menceritakan tentang bad day kamu? Silakan. Tapi jangan di hari yang sama. Yeah. You listen to your friend. Yes, you listen to your friend. Pay attention. Kamu tenangin dia. Aku nggak ngerti ya ini aku doang atau ada orang lain di luar sana yang begitu. Tapi aku ngerasa sih ada orang lain di luar sana yang gitu. Aku akan merasa senang kalau aku bisa menenangkan teman. Oh, that's good. Jadi, ya, even aku mengalami bad day. Terus misal tiba-tiba teman aku ada yang cerita, Sujin aku kepengen cerita, aku hari ini kesel banget. I would listen gitu. Jadi aku bakal, ya sok cerita gitu kan. Yeah. Tanpa memberitahukan apa yang terjadi pada aku. Karena menurut aku, curhatan mereka itu ngedistract pikiran aku. Jadi aku teralihkan perhatiannya, jadi menenangkan dia, dan bebannya aku malah ikut hilang gitu loh. Yes. Kayak, tadi gue kenapa ya? Gitu. Jadi, it's good for helping people. True. Bisa, sebenarnya ada juga bentuk ya seperti itu kan menghilangkan beban, bentuk menghilangkan beban dengan kamu menenangkan hati orang lain itu bisa juga. Bisa. Tapi juga ya. Iya. Kan sebelum kalau bisa self love, it's hard to love yourself. Tapi gimana sih menurut kamu ya caranya step by stepnya gitu? Awalnya gimana sih untuk memulai dulu paling enggak? Untuk memulai dulu ya, coba suatu hari kamu berdiri diem di depan kaca. Udah, liatin aja diri kamu sendiri. Diem, gak usah ngomong apa-apa. Kamu pasti akan merasakan sesuatu. Oh, aku sebenarnya ini ya, gitu. Kayak harus ada sesuatu yang bisa membuka. Dan menurut aku kamu ngaca, diem di depan kaca, itu kamu akan merasa sesuatu gitu. Dan benar itu benar. Ya. Aku pernah ngaca dan aku benci banget lihat diriku di kaca. Ya aku kan? Pernah ada di posisi itu kayak the God. Kenapa aku kayak gini? Iya. Kenapa bentukanku gini gitu? Iya, aku juga pernah kayak gitu. It's okay. Iya, it's okay. Karena ya itu akan mungkin ya untuk orang gak semuanya bisa membangkitkan rasa kenapa sih gue insecure gitu. Tapi ya itu at least bisa membuka tentang diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu bisa tahu perasaannya kamu bisa ya look yourself in the eye gitu kan. Yes. Gitu. Kalau aku sih nggak mengawali dari itu. Aku waktu itu berawal karena temen aku. Ya waktu itu aku curhat, terus dia bukan orang biasa kan. Kalau orang curhat terus orang biasa kan mesti jawabnya kayak, oh ya udah yang tabah ya gitu kan. Sabar ya. Ya sabar ya. I feel sorry mendengar seperti itu ya kan. Temenku nggak gitu. Aku merasa aku memilih teman yang benar. Aku memilih teman yang tepat. Karena dia
dia nggak kayak gitu, dia ngasih saran. Ya kalau memang kamu butuh ketenangan, kamu cobalah lakuin hal yang bisa mengalihkan pikiran kamu. Kalau misal ternyata nggak bisa, ya kamu feel free aja curhat ke aku. Dia bilang gitu. Feel free curhat ke aku, kamu keluarin semuanya. Dan dari situ aku ngerasa, iya ya, kalau aku pendem terus di diri aku sendiri, aku tidak berusaha untuk mendistract aku dari hal-hal seperti itu. Gimana pada akhirnya aku akan maju? Aku akan diem di situ, terbebani, ya kan? Iya. Ya, akhirnya aku mulai coba deh distract ini. Aku mulai seringin gambar, aku main game bahkan. That's cool. Dan menurut aku memang sih ngilangin kayak misal gue abis ngomongin sama orang-orang luar, terus aku cuma kayak ya, terus gak overthinking. Ya bukan gak overthinking sih ya, overthinking tapi aku main game. Yes. Otomatis aku akan rasanya kayak woi maju gitu kan. Aku gak akan merasakan overthinking yang orang-orang tadi ngomong. Aku akan mikir woi kenapa lo gak maju sih, itu no gitu kan. Aku akan pikirannya ke game semua. Ya itu bisa ngedistraksi. Itu akan menghilangkan beban dari diri kamu sendiri. Dan menurut aku itu akan mengurangi perasaan insecure. Ya benar, having friend kayak temanmu itu asik, enak. Iya benar. But sebenarnya menurut kamu apa sih atau siapa orang yang paling atau orang atau sesuatu yang paling mengerti kamu? Orang atau sesuatu yang paling mengerti aku? Ya diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya diri sendiri. Tinggal itu aja, kamu harus membuka diri kamu sendiri. Be open to yourself, don't hide things and be honest kan. If you're not honest to yourself, kapan kamu akan bisa mencintai diri kamu sendiri? In the end, you're gonna be with yourself. Yes, but for me it's music tuh. Nah, kalau dengerin musik itu benar-benar kayak menenangkan banget. Ya mereka bisa tahu kita lagi kenapa gitu. Ya, waktu itu aku dengerin lagu rock nangis loh. Jadi kan ceritanya gini, emang tuh lagu kan harusnya lagu slow, cuman terus dijadiin versi rocknya kan. Aku tuh abis kena tekanan lah ya yang cukup berat, aku nggak akan bilang dari siapa. Terus aku dengerin lagu ini, dia lagunya bener-bener touching banget dan bener-bener sesuai dengan keadaannya aku saat itu. Dan liriknya tuh kayak padahal rock, kayak bener-bener don't be sorry, if you wanna cry you cry gitu kan. Dan kalau kamu butuh pelukan, datang ke aku gitu. Dan liriknya tuh bener-bener touching banget. Tapi lagunya tuh iya Najima, aku Najima kayak gitu loh. Jadi kayak keras gitu kan. Tapi aku nangis, bener-bener aku nangis deres banget sambil nyanyi. That's why I love music juga. Ya, bener. Listen to music adalah sesuatu self healingku lah. Ya, benar-benar. Basically ya, it's not just people or your society yang bisa menenangkan kamu, mengurangi beban kamu, membuat kamu lebih peduli terhadap diri sendiri itu, ya itu bisa dalam bentuk koneksi apapun sih ya. Kalau aku sekarang belakangan ini kan lagi seneng main ukulele, lagi seneng bukain tarot gitu kan. Ya menurut aku itu juga membentuk koneksi. Aku jadi connected sama barang-barang di sekitar aku yang aku anggap punya aku gitu kan. Nggak harus teman tau menurutku. Nggak harus teman. Karena emang benar bahwa semua orang nggak pasti punya teman. Iya benar. Dan benda itu juga bisa jadi teman. Yes. Karena kamu tidur sama siapa? Bantal kan? Bantal tuh bisa jadi teman kamu loh.
Ketika kamu Bantal. nangis, Iya, yang yang tahu bantal. nampanin, yang ngelap air mata kamu siapa? Bantal guling selimut ya kan? Iya. Udah. Dan yang Bantalnya duduk, udah mikir kayak ini orang nangis kenapa lagi nih? iya udah biasa, udah sini aku lapin gitu kan. Ya, betul. Dan kalau kamu punya boneka, malah it's even better. Oh. It's Kasur not for aku me. sekarang Wow. itu kira-kira setengahnya itu isinya boneka. Dan Wow. jadi aku bener-bener tidur dengan kondisi yang sempit, dikerubungin sama boneka. Aku udah ngerasa kayak bayi di dalam keranjang bayi, tau. Kayak bener-bener. Tapi memang menenangkan sih. Yes. Di saat aku nggak bisa. di saat bonekanya aku berantakan tuh ya, dan aku lagi jengkel, nggak akan aku beresin. Tapi kalau suatu hari aku lihat, berantakan, beresin itu membantu loh, beneran membantu loh menurut aku. Jadi ya intinya sih cara untuk membangkitkan self love, mengurangi insecurity itu sebenarnya banyak banget. Tinggal kitanya mau atau enggak. Betul. Lagi-lagi sama kayak aku omongin di awal bahwa hidup kita ini bukan lari maraton. Yes, bener banget. It's not a competition. Ya. Misalnya kamu lihat aku pengen jadi Mark Zuckerberg, ya udah jalanin aja. Cuman kalau akhirnya nggak sama kayak dia ya nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. You don't have to mengecilkan diri kamu karena kamu tidak bisa menjadi seperti dia, ya kan? Yes. Ya, karena setiap orang prosesnya beda-beda. Nah, itu dia. Dan belum tentu Mark Zuckerberg sebahagia itu sebenarnya kan. Iya. Nah, kemarin aja siapa itu yang baru cerai? Bill Gates atau siapa gitu? Yes, Bill Gates. Sekarang kamu lihat Bill Gates tuh kaya banget kan? Yes. Duit ada, apa ada, bisa kok cerai. Bisa. Karena apa? Bisa. Orang it's bilang not based on money. Ya, walaupun orang bilang money can buy happiness, bisa. Bisa. Tapi nggak selalu. Money can buy friends. Kamu bisa dapat teman gara-gara uang. Ya temanmu fake semua. Ya, tapi money cannot buy feelings, man. Iya. Itu benar banget. Iya. Your money can make a friends. Yes, because there's a money. Ya, mereka akan memanfaatkan kamu. Tanpa kamu sadari atau kamu sadari, ya kan? Yes. Kayak bayarin dong kesini. Iya. Aduh, aku lupa ngebawa dompet, ya kan? Iya. Dan sesuatu yang kayak gitu tuh kayak menurutku ya, uang itu bisa berpura-pura jadi Tuhan juga. Bisa. Karena uang itu ada bentuknya dan bisa membuat kamu bahagia. Yes, benar banget. Dan menurutku self love itu nggak harus karena punya uang. Ya, true. Accepting yourself, walaupun gaji UMR, kalau misalnya itu bisa bikin kamu bahagia, why not? Ya, benar. Ya sekarang coba banyak kan orang-orang yang mental disorder terus pada ke psikiater, ya kan? Yes. Ke psikiater pakai apa? Duit kan? Yes. Akankah itu memberi kepastian bahwa kamu pasti sembuh? No. Belum tentu kan? Yeah, you have to have that connection dengan si psikiater itu. Dan saudaraku, dia ambil jurusan psikologi. Dia bilang bahwa yang kamu datang ke psikolog, ke psikiater tuh sebenarnya kamu udah punya alasan untuk berhenti, cuman kamu nggak bisa karena belum disuruh orang. Karena belum ada orang yang menyemangati kamu. Iya, cuma kurang aja semangat dari sekeliling. Yes. Ya, terus kamu kurang mempercayai diri kamu sendiri. Nggak pede. It's okay, me too. Sujin ini pede banget loh. Jadi buat kalian yang ingin belajar cara agar pede, bisa langsung cek Sujin. Kepedean itu bukan tentang kita maju ke depan kelas terus ngebacain pidato. Bukan. Itu bukan kepedean. You can. I know, tapi it's called bravery.
Tapi percaya diri itu nggak cuma tentang itu. That's cool though. Iya sih, cuman Like, you have to believe yourself. Kamu harus mempercayakan diri kamu sendiri bahwa It's hard, kamu loh. bisa maju ke depan kelas untuk membacakan pidato, ya kan? It's hard. Yeah, it's hard. It's hard, tapi pada saat itu, kenapa aku bisa percaya diri sekali? Karena aku nggak, aku nggak peduli sekitar. Aku nggak tahu orang itu ngomong apa gitu. Dari aku SD kelas 1, aku itu orang emang pede banget kalau disuruh maju ke depan kelas. Keren. Karena aku merasa, ya mereka kan masih anak-anak. Mungkin aku bisa memberikan first impression, ya kan? Apalagi pada saat itu satu kelas isinya cuma 20 anak. Terus semakin naik kelas, semakin sedikit anak-anaknya. SD aku memang kan kurang dikenal ya, tapi kualitasnya baik, bagus tuh menurut aku. Cuman memang orang mikir mungkin karena nggak bergengsi atau gimana. Semakin naik kelas, muridnya semakin sedikit. Dari SD kelas 1, 20 anak. SD kelas 3 itu 14 anak. Otomatis aku merasa semakin sedikit audiens yang akan membuat aku grogi, ya kan? Tiap kali guru nyuruh ke depan, aku akan ke depan. Dan pada saat itu aku masih polos banget, aku gak ngerti apa-apa. Ditambah lagi, sebagai anak yang paling kecil di kelas, paling kecil tuh gak cuman fisik ya, umurnya juga aku paling kecil di kelas. Aku masih kayak anak kecil lah, basically. Dan pada waktu kelas 4 SD, itu aku sempat dibenci sama satu kelas. Wah. Tapi cuma yang cewek-cewek, yang cowok-cowok enggak. Karena yang cowok-cowok mikir, apa sih gak guna lu bully-bully gitu. Iya. Yang cowok-cowok mikir begitu. Dan aku dibenci sama satu kelas yang anak cewek, itu karena hasutan dari satu orang. Ya satu orang itu bukan karena iri sama aku atau gimana. Dia merasa dikhianati sama aku. Karena datangnya murid baru, saya kan baik hati dan tidak sombong ya. Jadi semua orang saya akan berkenalan, ya kan. Betul. Otomatis ada murid baru, aku ngajak kenalan dong. Udah kenalan, terus sahabat tanda kutip ini iri, kayak sakit hati gitu cerita. Oh my god, you betrayed me gitu. Terus dia menghasut satu kelas untuk membenci saya, termasuk anak baru yang kenalan sama aku itu. Gila ya. Ya. Tapi karena aku nggak peduli, I care about myself. I only care about myself. Sekarang buktinya aku dibully sama mereka, pengaruh apa sama aku? Nggak ada tuh. Nilai bahasa Inggris saya tetap bagus, nilai IPS saya tetap jelek, nilai PKN saya tetap jelek, nilai bahasa Mandarin saya tetap bagus, bahasa Indonesia saya tetap bagus. Efeknya apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Terus, why do I have to care? Lebih baik saya mementingkan diri saya sendiri, tetap aja maju ke kelas. Kalau pada saat dipanggil, maju ke kelas, membacakan pidato, dan membiarkan anak-anak itu ngata-ngatain aku di belakang kayak Fafa sok banget, apa Sujin sok banget gitulah ya. Yes. Ya saya nggak peduli gitu. Nah karena itu sudah dimulai dari kecil, makanya sampai besar pun aku udah nggak peduli kata orang-orang. That's cool. I'm try dari dulu tuh aku pemalu banget kayak. Enggak, menurutku kan walaupun kamu ekstrovert belum tentu kamu berani ada di atas panggung. Ya, bener. Ini bukan soal sifat. Ya, bener banget. Ekstrovert itu kan cuma personality. Yes. Mungkin kamu terhadap ibu-ibu komite atau arisan-arisan gitu kamu bisa blend in, ya kan? Ya kan, bener kan? Bener. Bisa blend in kan, terus sama kayak anak-anak gosip, kamu bisa blend in. Kalau ekstrovert enaknya gitu.
Kalau introvert itu kamu bukannya kita males bersosialisasi terus jadi memilih untuk mengagumi semua orang, Enggak. tapi kadang maju ke depan stage itu ya nggak semua orang membayangkan bahwa kamu adalah orang yang nonton. Kadang bahkan kamu kadang dibayanginnya kentang. So ada kentang di depan aku lagi pada ngumpul, terus aku speech gitu kan. Ada loh orang yang ngebayangin kayak gitu untuk mengurangi grogi diri sendiri, ya kan? Ada loh. That's cool. Ya. Makanya iya, kayak kita tuh ngebayangin lu nggak ada di situ gitu loh. Karena introverts tuh malah seringnya yang ya kamu tau lah yang kayak sering tahu-tahu ngoceh sendiri, lihat kaca bisa pura-pura jadi apalah ya kan? Ya. Bahkan kalau menurut aku ya, selebriti youtuber tuh banyak introvert. Benar. Karena mereka nggak langsung ngadep ke orangnya. Benar, Kamu acting tuh ngobrol sama satu orang. Kamu bikin YouTube, kamu ngobrol sama diri sendiri, ya kan? Ya betul. Makanya lebih pede-pede gitu menurut aku. Bahkan tadi dia Dika aja introvert. Iya. Ya, Raditya Dika apa? Komedian kan? Kerja dia apa? Nah, berdiri di depan orang banyak, bikin orang ketawa. Sekarang apa yang membuat dia bisa seperti itu ya? Karena dia peduli pada diri sendiri. Dia percaya sama diri sendiri bahwa dia bisa. Benar. So you have to believe yourself. So, apakah kamu introvert or extrovert? Nggak tahu. Karena aku bisa jadi dua-duanya. Ambivert ya? Ya, mungkin ya. Most of the time aku introvert, tapi kadang bisa juga jadi extrovert karena saya suka gosip. Tapi kalau introvert side-nya dalam kerumunan terlalu banyak orang, aku akan diem. Most of the time aku akan mempedulikan diri sendiri lah. Ya, aku benar-benar kalau banyak orang tuh aku feel tired. Pusing gak sih? Aku capek. Iya, kayak pengen keluar dari situ ya kan? Iya. Kayak mau run. Ya benar. Nanti jangan copyright, suaraku jelek soalnya. Kemarin videoku kena copyright coba. Sih kenapa? Karena jadi kan kan ada Squid Game kan kemarin. Aku coba masukin satu video. Oh, yang Salman nonton itu. Yes. Setelah aku masukin satu video, aku kena copyright kayak. Wah, beneran satu video doang. Yalah, okay. Tapi aku juga kemarin kena copyright. Kenapa tuh? Padahal instrumental. Kemarin kan aku cover lagunya Ayu. Iya. Yang bukan Ayu Ting Ting ya, Ayu itu ya. Yang love poem. Mau jadi live copyright loh. Serius. Aku nggak ngerti kan kalau si channel instrumennya tuh kayak hak milik lah atau gimana, aku nggak ngerti kan. Terus aku cek nih copyrightnya sampai mana, karena kan kadang ada tuh yang copyrightnya cuma berapa detik gitu kan. Iya. Gue lihat copyrightnya 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, detik keempat sampai selesai itu kena copyright. Apa sudah nggak bisa aku replace kan? Yang nggak kena copyright cuma yang halo doang ya. Halo semuanya, kita mulai. Iya. Langsung copyright. Aduh, bener-bener nih. Las ya, mungkin udah kepanjangan nih, udah setengah jam. Apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Perlahan-lahan. Belum sepenuhnya tapi perlahan-lahan. So it's yes or no? Maybe it's bisa dianggap as a yes. Karena ya. You tried.
Ya, aku bisa menganggap it's a yes karena saya sudah banyak apa namanya ya? Rekoleksi. Apa sih namanya? Yang kayak melihat diri sendiri, apa sih namanya? Oh, ya Ya, itu. itu. Mungkin orang-orang tahu ya maksudnya. Ya, maksudnya kayak aku sering melihat diri sendiri lah. Aku sering ya mencoba untuk menjadi lebih baik untuk diri aku sendiri, bukan untuk orang Ya, lain. bener. Tidak Itu mau. aku setuju banget. Kamu Karena you're going to ya, be better for yourself, not for karena other people. ada teman kita, Ya. dia waktu habis corona awal-awal tuh dia tiba-tiba ngechat bilang, Del, aku mau belajar make up, yang gitu dia. Terus aku nanya kan, kamu mau belajar make up buat orang lain apa buat dirimu sendiri? It's important loh, karena buat aku kamu nggak harus menyenangkan orang lain. Ya, benar banget. Kamu harus menyenangkan dirimu sendiri. Ya, yuk, kalau say gini ya, make up itu dibuat untuk mempercantik diri. Yes. Honey, you're doing that for yourself. Kamu nggak usah mempercantik diri kamu sendiri untuk orang lain karena kamu sebenarnya sudah cantik. Yes. Inside or outside, it's for yourself. Yeah. Yes. Orang lain mau ngatain apa tentang lo baru belajar make up? Terserah. Make up pertama gue tuh bikin zombie loh. That's cool. Make up pertama saya tuh make up zombie. Ya kamu lihat kan di Instagram. Iya. Yes. Terus orang bilang apa? Banyak banget. Lu kok make upnya begitu sih, nakutin. I'm happy. Terus kamu mau apa? Kamu mau make upin aku? That's cool. No. Ya. Kalau yang bilang gitu cuma nge-hate doang. Ya. Karena kamu nggak bisa atau gimana, ya kan? Karena kamu nggak pede juga bisa. Ya. Saya pede aja tuh ngeposting apa? Makeup zombie saya walaupun itu masih modelan level low ya. Itu kan nggak yang maksudnya kan nggak kayak orang-orang yang pada pakai apa sih yang kayak polimer apa clay atau apa gitu loh yang gitu terus kan yang ditempelin clay terus disobek apa gimana gitu kan. It's not that cool. Masih bener-bener basic dan itu aku pakai spidol loh. Bisa hilang lah aku. Habis itu aku langsung mandi. Oke. Ya tapi bersihin dulu baru mandi. Ya. Aku pakai spidol yang buat nulis di kertas. That's cool. Seriusan. And I see it di Instagram, kamu kan post di story kayak gila anjir, papa berubah jadi hijau. Infeksi cuy. That you're brave, seriously. Ya sih, memang untuk self love kamu harus percaya diri, percaya pada diri sendiri, bukan pede maju ke depan kelas, nah, kayak tadi aku bilang. If I was you, aku nggak berani. Seriously. No, if you are me, kamu pasti akan berani, because you're me. Ya benar. Benar kan? Tapi kalau misalnya sifat kita kayak sifat yang sekarang, aku nggak berani. Iya. It's okay. Karena lagi-lagi belajar pelan-pelan. Benar. Itu yang selalu aku tekanin sih. Ya. Karena orang-orang kayak Jessie bilang it's a competition. Gitu kan. Yeah, this is a competition. But for me, life it's not a competition. Iya, benar. You're not competing with yourself. Karena start sama finish setiap orang tuh berbeda. Benar banget. Gak ada yang sama. Dan gak bisa dipaksain. Yes. Kalau itu udah batasmu ya buat apa kamu maksain? Ya. If you are wanna kayak mau belajar lagi, it's okay. Ya, benar. Tapi nggak harus bisa. Benar. Kalau kamu memaksakan malah ujungnya akan merusak diri kamu sendiri. Iya. Kayak misalnya ada orang takut air. Ya. Ya udah. Kalau nggak mau belajar renang ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, of course kamu akan menanggung resikonya sendiri. Iya. Tapi kalau misal kamu mau belajar, ya you don't have to force it. Mungkin kamu sekedar nyemplung aja di dalam kolam, diem berdiri di situ, main-main ya. Kalau ada teman-teman ya main-main kan bisa kan? Tauku itu susah karena
ketakutan karena I have so many phobia in my life. Ya, Seriously. Kayak aku takut, aku udah bilang kemarin kan, aku takut kalau aku nggak tahu waktu. Aku ya, takut ya benar. ruang sempit. Aku Claustrophobic. Iya. Aku takut kalau di laut tuh aku nggak bisa lihat daratan. Ya benar. Ya. Kayak that's hard karena aku merasa kayak oh my god, I think I can die now. Iya, nggak mudah. Yes. Menghilangkan fobia itu nggak mudah. Benar. Aku juga sedikit claustrophobic. Ya. Afraid of Santa Claus gitu, bukan. Ya, claustrophobic ya, aku nggak senang tempat yang terlalu sempit. It's okay. Lagi-lagi belajar ya guys ya. Iya, bener. By the way, udah 40 menit guys. Udah Gila gak sih? 42 sekarang. Iya, nanti kan diedit. Jadi paling 40 menitan lah. Ini video terpanjang sih di channel YouTube-ku. Ya, parah. Jadi kalau tiba-tiba di tengah tidak ada video, artinya video saya sudah habis. Gitu. Iya. Tapi makasih banget Mbak Sujin udah mau datang. Iya, sama-sama. Barangkali. Makasih juga sudah menerima konten ini. Kan saya yang ngasih saran konten. Siapa tahu kita bisa ketemu Sujin tiap 2 minggu sekali ya guys ya. Jadi buat kalian langsung DM aja bilang cepetan buat lagi gitu Sujin. Iya, boleh. Nanti Instagramnya ada di bawah Instagramku. Nah, di pojok kanan atas biasanya. Kamu juga feel free kalau kamu mau ikut video Mobile Legends. Saya terima. Yes, tinggal nanti atur waktu aja ya guys. Ya, benar. Jadi makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin video ini sampai akhir. Gak apa-apa, belajar bareng-bareng. Gak usah paksa dirimu sendiri karena orang start dan finishnya beda-beda. Dan see you guys next podcast. Bye-bye Sujin. Bye-bye. Bye-bye semua, thank you. Thank you.